setelah sebelumnya sempat ditunda sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arief Nasution kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis 6 Maret 2025. Melihat sang seteru Hotman Paris Hutapea yang sudah cukup sehat untuk kembali bertarung di ruang sidang, Rasman menyambutnya dengan baik. Sambil tersenyum, ia bahkan menyinggung soal ambulans yang sudah tersedia berjaga-jaga jika Hotman kembali tumbang setelah dicecar pertanyaan sengit oleh tim kuasa hukumnya. Persiapannya biasa saja, dan karena Hotman akan datang, saya kira ya kita tunggu kedatangan dia. Dan ini dipersiapkan ambulan, kalau ada yang sakit dilarikan ke rumah sakit. Ya kita akan gempur lah dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena kita ingin pembuktian. Hari ini pembuktiannya kita akan lakukan bahwa saya itu tidak mencemarkan. Polisi terima kasih sudah datang, kemudian ada ambulans. Nanti kalau dirawat cepat dilariin, jangan kolaps lagi kan. Kalau kita sakit, maka yang harus kita kejar itu adalah kejar dalam diri sendiri. Apa sih kesalahan saya? Apa sih kekurangan saya? Dan kalau kekurangan itu ternyata tidak membuat saya sadar, artinya saya tidak menganggap bahwa apa yang saya alami itu sebagai sebuah cobaan dari Tuhan. Nah, jadi kalau dia sudah fit, dia sudah sehat, itulah harapan kami. Supaya nanti dia menghadapi gempuran-gempuran kita itu tidak tiba-tiba jatuh. Makanya siapin kan ambulannya, kan sudah ada di bawah ambulannya. Saya sudah 38 tahun jadi pengacara. Perkara saya bisa kerja dari jam 3 subuh sampai jam 12 malam tiap hari. 38 tahun. Kerja keras bagi saya sudah biasa. Tanya Pak Prabowo betapa saya kerja keras untuk dia 25 tahun. Tanya adiknya Hasim sampai sekarang klien saya. Tanya hampir semua naga di Indonesia ini konglomerat, saya udah biasa. Tanya perkara-perkara arbitrase yang saya pegang, itu saya udah biasa kerja keras. Lever saya kena, jadi bukan digigit berang-berang. Kenapa saya tahu betapa istri saya sayang sama aku? Dia bilang, saya kan digigit berang-berang tanggal 28 Februari. Tanggal 8. Saya kira gara-gara itu saya sakit. Ternyata bini saya 2 kali pernah kirim dekologen ke kamar sebelumnya. Saya kedinginan. Dan ternyata gejala kedinginan itu sama yang sekarang. Sama. Berarti bukan berang-berang. Tensi saya, Anda tahu, 90/45. Sudah hampir kita nggak ketemu lagi. Ya, 3 malam dikasih antibiotik terus, saya langsung anak saya sama cuma minta saya dibawa ke Singapura. Dan di Singapura hanya dalam hitungan 2 jam saya sudah di BSG, langsung tahu sumbernya ada kuman dari lever masuk ke darah, infeksi, itulah namanya abses, sehingga tekanan darah drop. Sementara itu, dengan gaya parlente ciri khasnya, Hotman Paris Hutapea menyatakan siap untuk memenjarakan Rasman Arief Nasution lewat kesaksiannya di depan hakim hari ini. Ia pun tampak cukup bugar setelah menjalani perawatan medis hingga ke Singapura. Hotman dengan mengenakan setelan emas bahkan memberikan gestur cincin ciri khasnya saat ditanya oleh awak media terkait kondisi kesehatannya. Namun, ia tidak menyampaikan sepatah kata pun saat memasuki ruang sidang yang digelar secara tertutup.
Kasih jalan. Itu instingnya harus membela, ya. Nah, adinda saya, saudara saya ini lagi mengalami sesuatu laporan yang menyatakan dia duduk sebagai, katakanlah sebagai terdakwa pada saat ini. Saya tentunya sebagai lawyer harus punya rasa, harus punya empati, harus punya feeling untuk melakukan pembelaan, baik secara moral. Mestinya saya duduk di sana tuh, ya. Rasman minta saya duduk di sana. Cuma saya katakan karena memang saya juga punya kesibukan. Mungkin beberapa saat bisa saya bergabung, saya akan bergabung melakukan pembelaan yang maksimal kepada saudara saya sebagai saya. Kenapa seperti itu? Kenapa? Saya teman sejawat satu, ya. Kemudian kita mengacu pada azas praduga tidak bersalah, nggak boleh dihakimi. Saya katakan begini, kalau seorang pelapor harus benar dulu baru melaporkan seseorang. Jangan kita merasa benar melaporkan seseorang, padahal diri kita nggak benar, ya. Dan jangan sombong juga di manusia. Saya udah beberapa kali katakan, saya lebih tua daripada Hotman Paris, umur saya udah 70 tahun. Hotman dengerin nih kata partai Hisyahumi, you jangan sombong. Orang tinggi hati akan direndahkan, orang rendah akan ditinggikan. Dan kalau nggak cepat ditolong ya lewat. Jadi sekarang saya masih rutin, besok pagi saya akan terbang lagi untuk berobat jalanan. Tapi sudah pulih, dari 2 hari ini saya udah kerja keras lagi karena klien saya terlalu banyak dan maunya mereka saya yang pegang. Kalau operasi ya? Nggak ada. Hanya obat antibiotik. Kalau Anda mau tahu, saya nggak usah cerita di sini. Saya bisa buka, ada di sini kabel infus, ya, di mana tiap hari istri saya harus suntik antibiotik. Jadi nanti sore jam 9 saya akan suntik antibiotik. Ya, mudah-mudahan kalau lama-lama bisa sembuh. Tapi belum, sekarang ini udah full sehat, tapi levelnya itu belum total recovery. Dalam persidangan tersebut, Rasman dan tim kuasa hukumnya mengaku sempat terjadi perdebatan sengit karena mereka berusaha membuktikan kesaksian Hotman terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap mantan asisten pribadinya, Iklima Kim. Rasman bahkan menyebut sang seteru kelabakan sampai stres tidak bisa menjawab dengan sempurna pertanyaan dari tim kuasa hukumnya. Ia pun dengan tegas menyatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh Hotman hanya sebatas upaya memanas-manasi dirinya. Kami dari para tim hukum beserta dengan jaksa penuntut umum dihadiri dan atau dimintai keterangan dari saudara Hotman Paris Hutapea di muka persidangan terkait dengan laporan beliau terhadap saya dan Iklima Kim, yaitu tentang pelanggaran Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3, 45 ayat 3, 310 311, pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 KUHP. Pertama saya sampaikan bahwa saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres dan tidak dapat menjawab secara sempurna. Betul nggak, Pak? Terutama ketika clue-clue pertanyaan dari para tim hukum saya itu kewalahan dia. Ditanya oleh saudara Rahmat, jawabannya melenceng. Ditanya oleh Bung Rihat apalagi sudah tidak substantif. Ditanya Prof Elvis juga ngambang. Masuk Ibu Foni makin ngawur. Masuk ke Dolin juga tadi dia kewalahan antara rasa sama-sama menikmati atau tidak, atau nikmat sebelah gitu. Minggu lalu kalau tadi katanya cuma begini aja untuk memanas-manasi saya. Bayangkan, kenapa dipanas-panasi saya? Emang kenapa saya? Perbuatan, tindakan asusila yang patut diduga pelecehan terhadap Iklima Kim. Jadi barusan telah selesai sidang dengan Iklima Kim. Iklima Kim mengatakan di depan persidangan tidak ada pelecehan seksual. Iklima Kim mengakui semua apa yang saya terangkan
Iklim Hakim mengakui bahwa kata-kata penjahat seks, kelainan seks, dan kata-kata bahwa Hotman memuaskan birahi dengan seluruh aspek, kata Iklim Hakim itu bukan kata dia. Itu jadi Iklim Hakim mengatakan tidak ada pelecehan seks. Dia bilang pelecehan seksual Februari. Kalau ada pelecehan seksual Februari, saya tunjukkan semua nih betapa kemesraan dengan Iklim Hakim. Dia sakit, aku yang ngurusin, kirim perawat, kirim berdansa-dansa, coba ini semua nih, ya. Bahkan ada Melani di situ. Dia jadi naik pamornya, jadi ikut figuran TV yang sebelumnya cuma tinggal di Mangga Besar, anaknya ditinggal di Sukabumi demi mencari uang di Jakarta. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Rasman pun mengaku sangat percaya diri bahwa sang klien tidaklah bersalah. Apalagi dalam persidangan majelis hakim sempat menolak bukti tambahan yang hendak diberikan oleh pihak Hotman. Mereka juga menyebut bahwa ada salah satu bukti penting yang memang menyatakan bahwa perkataan yang diduga melecehkan Hotman dengan sebutan kelainan seks bukanlah datang langsung dari mulut Rasman. Di dalam hukum dikenal adalah bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Iya. Jadi kita lihat tadi pembuktian yang dari kita yang belum akan kita sampaikan nanti itu sudah terang benderang. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh JPU maupun saksi Hotman Paris kelihatan itu sepertinya ngambang, sehingga hakim pun menolak. Tadi mau mengajukan bukti dari segini. Dari Hotman Paris, dan kami pun ditanyakan oleh majelis, kami pun menolak. Sehingga ada persesuaian persepsi antara majelis dengan kami sebagai kuasa hukum. Nah, sehingga di dalam pembuktian ini kami rasa bahwa Dr. Rani ini tidak ada satupun hal yang dapat dibuktikan dari pihak sana. Jadi sehingga kami merasa bahwa ini adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak dilakukan ternyata dituduhkan, ya. Majelis hakim udah mulai berimbang, ya, artinya segala sesuatunya dia berimbang tadi. telah diambil. Kalau misalnya ada keributan langsung diambil oleh majelis hakim, ya kan, kemudian mengatur lalu lintas sehingga semuanya berimbang. Jadi kalau menurut saya, karena terakhir seperti yang Bang Alvis ngomong juga bahwa terhadap alat bukti tambahan yang mau disajikan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya sudah ditolak oleh majelis hakim. Nah, kemudian majelis hakim dalam hal ini telah mempertanyakan juga kepada kami penasihat hukum dan kami menolak. Jadi artinya kami sudah mulai nyatu nih, artinya ya, mulai satu pemahaman dengan majelis hakim. Ada satu hal yang sangat penting kita sampaikan di sini, yang dimana hal ini adalah sesuai dengan keterangan Hotman Paris tapi di BAP-nya dan juga di dakwaan ada di BAP tanggal 7 bulan 12 2002 itu ada di 2022 ada di halaman 4 jelas bahwa di situ ada pertanyaan daripada penyidik menyatakan dalam hal mana bahwa saudara pelapor mengatakan bahwa ada pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Rasman Arief Nasution dan atau Ibu Neti mengatakan bahwa Germo. Hotman Paris tapi adalah germo kelainan seks dan lain-lain. Namun yang mengejutkan, di saat kasus hukumnya masih bergulir, Rasman sudah menyatakan bahwa dirinya akan melaporkan balik Hotman. Pasalnya, ia menduga keras bahwa sang seteru selama ini memberikan keterangan palsu hanya untuk menjeratnya dalam kasus tersebut. Ia bahkan menyinggung kondisi kesehatan Hotman dan menyarankannya untuk menjaga diri agar tidak kembali tumbang seperti sebelumnya. Poin penting bahwa satu, kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib karena memberi keterangan palsu. Ya Rahmat ya, nanti kita akan sikapi karena banyak keterangan dia yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri karena dia dibawa sumpah. Kemudian kami juga sudah melihat bahwa ada perbuatan itu, makanya ketika dikejar lupa, dikejar lagi dengan chattingan, dia bilang seandainya pun ada.
Jadi kalau seandainya ada, berarti ada dong. Nah, tapi kita nggak mau kejar biar ahli yang berbicara. Saya kira, saya sampai bilang, Hotman, ingat 3 ring di jantungmu, ambulans menunggu di luar. Jangan nanti kau kolaps, bawa lagi ke rumah sakit. Itu ada saya katakan. Jadi bagi saya sidang hari ini membuktikan bahwa saya menyebut dan tim hukum saya ada perbuatan itu. Setelah Hotman Paris Hutapea, Rasman Nasution juga secara tegas menyatakan akan mengejar mantan kliennya Iklim Hakim yang juga menjadi terdakwa. Ia menganggap permasalahan tersebut bermula dari kebohongan Iklima yang memang jelas-jelas memintanya menjadi kuasa hukum saat diduga mendapat pelecehan dari Hotman. Namun, kini Iklima seolah berusaha untuk mencuci tangan, diduga agar bisa keluar dari laporan hukum yang dilayangkan oleh Hotman. Rasman pun tegas menyatakan jika Iklima juga tidak mengungkap kebenaran, ia akan turut melaporkannya atas dugaan memberikan keterangan palsu. Nah, yang akan kami tunggu nanti ketika dengan Iklim Hakim. Iklim Hakim, data ada di saya. Bukti kita kuat. Tinggal kau yang akan menjelaskan. Kalau kau masih bertahan dengan keteranganmu, dua-dua kalian akan kami seret ke polisi karena melakukan keterangan palsu. Jadi barusan telah selesai sidang dengan Iklim Hakim. Iklim Hakim mengatakan di depan persidangan tidak ada pelecehan seksual. Iklim Hakim mengakui semua apa yang saya terangkan. Iklim Hakim mengakui bahwa kata-kata penjahat seks, kelainan seks, dan kata-kata bahwa Hotman memuaskan birahi dengan seluruh aspek, kata Iklim Hakim itu bukan kata dia. Itu jadi Iklim Hakim mengatakan tidak ada pelecehan seks. Dia bilang pelecehan seksual Februari. Kalau ada pelecehan seksual Februari, saya tunjukkan semua nih betapa kemesraan dengan Iklim Hakim. Dia sakit, aku yang ngurusin, kirim perawat, kirim berdansa-dansa, coba ini semua nih, ya. Bahkan ada Melani di situ. Dia jadi naik pamornya, jadi ikut figuran TV yang sebelumnya cuma tinggal di Mangga Besar, anaknya ditinggal di Sukabumi demi mencari uang di Jakarta.